taala sudah masuk sudah menjadi suatu kaidah dalam kehidupan ini, baik di dunia maupun di akhirat. Bahwa segala sesuatu yang kita mau capai, baik itu kebahagiaan di dunia maupun di akhirat, itu harus melalui suatu usaha yang harus kita lakukan secara terus menerus atau istiqomah. Sejauh mana kita buat satu usaha di dalam kehidupan kita ini, maka dengan sungguh-sungguh, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan memberikan hasil yang terbaik di dalam kehidupan kita. Ini sudah menjadi kaidah. Jadi sudah sunnatullah jalannya untuk mencapai sesuatu itu harus dengan usaha. Bersungguh-sungguh, usaha yang dilakukan dengan sungguh-sungguh. Allah Subhanahu wa taala tadi berfirman, "Alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Maka siapa yang bersungguh-sungguh dengan bermujahadah. Sungguh-sungguh ini harus dilakukan dengan bermujahadah, dengan kesungguh-sungguhan yang sungguh-sungguh. Karena ada orang itu dia mau mencapai sesuatu tetapi dia tidak melakukan sesuatu. Dia mau pintar dalam hal dunia, tetapi tidak mau bergerak, tidak mau sekolah, tidak mau belajar, maka dia tidak akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Dia mau baik dalam agama, dalam kebaikan. Saya ini mau baik, saya juga mau sholat, saya juga mau berzikir, saya juga mau bisa baca Al-Quran seperti orang-orang yang soleh yang lainnya. Jika dia melihat orang soleh, dia katakan, saya juga mau seperti itu. Tetapi tidak goyang. Saya juga mau sholat, tapi tidak ke masjid. Dia tidak usahakan ke masjid. Maka kebaikan itu tidak akan datang dalam kehidupannya. Kalau Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, aku ini tergantung sangkaan hambaku kepadaku. Jadi kalau kita ini ada sangka baik, kita diajarkan untuk selalu sangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa saja, baik perkara dunia maupun perkara akhirat, harus sangka baik. Ada sesuatu yang terjadi walaupun itu kelihatannya tidak baik, maka kita selalu sangka baik, ini pasti Allah Ta'ala akan berikan jalan keluar. Ini pasti Allah Ta'ala akan bantu. Ini pasti ada maunya. Maka siapa, kata alim ulama, setiap ada sesuatu datang dalam kehidupannya, dia terus menjaga sangka baiknya kepada Allah, maka Allah Ta'ala akan berikan 1000 jalan untuk menyelesaikan masalah-masalahnya tersebut. Tetapi begitu dia ada suatu persoalan, dia sangka buruk kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan tutup seluruh jalan untuk menyelesaikan seluruh masalah. Dia sangka baik. Kemudian dalam hadis tersebut dilanjutkan bahwa barang siapa yang datang kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, sejengkal, maka aku akan datang kepadanya sedepah. Siapa yang datang sedepah akan datang sehasta, kata Allah. Datang berjalan akan datang dengan cara berlari dan terus. Mananya sore muliakan Allah Ta'ala, ini adalah pengandaian bahwa seseorang ini kalau dia ingin dekat dengan Allah, yang Allah Ta'ala lihat adalah kesungguh-sungguhannya. Semakin dia sungguh-sungguh untuk mendekat kepada Allah, maka seperti itulah juga Allah Subhanahu wa taala akan cepat datang memberikan kebaikan di dalam kehidupannya. Maka harus ada memang usaha yang sungguh-sungguh. Maka saudara muliakan Allah Subhanahu wa taala, dan ini menjadi suatu kewajiban bagi setiap
Muslim untuk berusaha memperbaiki dirinya, menyelamatkan dirinya dari keburukan-keburukan, menyelamatkan dirinya dari asap neraka, dan mengupayakan kebaikan tumbuh di dalam dirinya sehingga ia masuk ke dalam rahmat dan keridhaan Allah dan masukkan nanti akhirat ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus buat usaha. Menjadi suatu kaidah. Kasih dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat pun juga dahulu seperti itu. Mereka selalu membuat usaha di dalam kehidupan mereka. Bahkan ketika mereka mendengar ada para sahabat sudah meninggal dalam medan jihad, maka mereka yang tidak mati itu atau tidak pergi berperang itu sangat menyesali dirinya karena tidak ikut peperangan tersebut. Satu sahabat orang dalam perang Badar, dia tidak sempat ikut. Maka dia sangat menyesal. Anas bin Nadar. Maka dia katakan kalau ada nanti ini perang jihad, maka saya berniat akan ikut dan mati syahid. Maka ketika diumumkan ada perang Uhud, maka dia telah mempersiapkan dirinya dan dia telah maju di medan jihad. Ini namanya kesungguh-sungguhan. Dia menyesal karena dia tidak menemukan namanya perang Badar, perang yang besar. Sehingga dia menyiapkan dirinya untuk menuju daripada perang Uhud. Maka dia siapkan dirinya, dia siapkan segalanya dengan bahkan dia niat mati syahid di jalan Allah. Allahu Akbar. Maka pada saat pertempuran dia bertempur dengan sengitnya dan Allah Subhanahu wa taala menerima daripada keinginan doanya yang sungguh-sungguh sehingga ia pun mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Begini sahabat. Jadi mereka pun juga senantiasa mengusahakan bagaimana imannya, amalnya, bahkan mengusahakan bagaimana derajatnya tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka saudara dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita telah buat satu usaha. Ini adalah usaha kita. Usaha dalam rangka untuk meningkatkan iman kita. Usaha dalam rangka meningkatkan amal kita. Dan usaha dalam rangka mendakwakan agama Allah Subhanahu wa taala, mendapat tilas kehidupan Nabi dan para sahabat, yaitu mendakwakan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan kita telah buat usaha selama 3 hari ini dengan cara meluangkan waktu kita. Meluangkan waktu 3 hari ini Pak bukan perkara yang gampang, bukan perkara yang mudah. Orang bisa pergi meluangkan waktu sampai berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun untuk mengusahakan dunianya, mengusahakan dunianya, kerja di tambang setengah mati, kerja jadi TKW, TKI untuk dalam rangka meningkatkan keduniaannya, bisa menjadi lebih baik, bisa ke provinsi lain, negara lain dalam rangka meningkatkan keduniaannya. Sangat sedikit orang yang mau buat usaha untuk meningkatkan agamanya, meningkatkan iman, meningkatkan amalnya. Maka sudah dimulaikan Allah Subhanahu wa taala, ini Allah Subhanahu wa taala telah pilih kita selama lebih 3 hari. Kalau orang-orang terdahulu ini, orang-orang saleh, kalau mereka mau meninggalkan suatu suasana yang begitu banyak kebaikannya, maka kita akan selalu merasa sedih. Orang keluar di jalan Allah ini Pak, orang keluar di jalan Allah itu setiap amalannya itu dilipat gandakan sampai 100.000 kali. Bukan 100.000 kali, 700.000 kali. 700.000 kali. Sehingga katakan bahwa
barang siapa yang sholat 1 kali di Masjidil Haram, dia mendapatkan pahala 100.000 kali daripada dia melaksanakan sholat di masjid yang lain. Tapi kenapa para sahabat mereka sudah ada di Mekah, kenapa tidak sholat saja banyak sekali di Masjidil Haram? Tapi kenyataannya sahabat di Arab itu, di Isra Arab 124.000 sahabat, kuburannya hanya ada 10.000 di sana. Karena mereka memahami hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa barang siapa yang memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan setiap amalnya mendapatkan pahala 700.000 kali. Allahu Akbar. Maka mereka paham 100.000 kali dengan 700.000 kali. Maka kita kemarin tinggal di Samata. Sholat di sana 27 derajat paling tinggi. Tinggal di Muhajirin, sholat di sana 27 derajat. Maka dengan niat Islam, memperbaiki diri, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan perbaikan kepada kita karena usaha kita yang sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan niat memperjuangkan agama, maka di tempat ini kita ibadah, seluruh perbelanjaan, uang, zikir, baca Al-Quran kita dan ibadah-ibadah kita, Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan 700.000 kali. Allah. Maka sementara ini kita mau balik, maka otomatis seluruh amalan kita kembali normal. Tapi kata ulama, apabila maksud kita kembali ini bukan untuk istirahat, karena orang kembali ini ada tiga modelnya orang kembali. Yang pertama ada yang kembali karena selesai nih, seperti orang yang sudah puasa, selesai nih puasa, pokoknya makan sepuas-puasnya. Maka seperti itu juga ini selesai nih, mau pulang, selesai dianggap setelah kita memperbaiki diri seperti ini, maka dia pulang, dia merasa bebas. Sudah bebas makin. Dan ada orang seperti itu. Ada orang setelah dia kembali, dia niatkan apa yang saya buat ketika saya keluar, yaitu membuat taklim. Bagaimana saya juga akan buat taklim di rumah, membuat taklim di sini di masjid. Maka bagaimana saya akan buat taklim juga di masjid saya? Dia berpikir seperti itu. Di sini saya belajar silaturahmi, berbicara tentang kebesaran Allah. Maka di rumah ini, di tempat saya nanti di masjid saya akan belajar membicarakan kebesaran Allah kepada istri anak saya dan orang-orang di sekitar saya. Di sini saya belajar bangun tahajud yang tadinya susah, maka nanti saya akan terus berusaha untuk bangun tahajud. Pokoknya dia berniat untuk mengamalkan amal-amal yang dia buat ketika dia keluar. Ini ada orang seperti itu. Tapi yang paling hebat, dia katakan setelah dia keluar mendapatkan manfaat yang besar dalam kehidupannya, maka dia katakan, saya kembali ini adalah untuk dalam rangka mempersiapkan diri saya lagi untuk keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala lebih lama lagi. Haji Ibrahim yang mana? Yang ketiga. Haji Insyaallah. Yang ketiga, seharusnya yang ketiga bahwa mempersiapkan untuk keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena tanda-tanda kita mendapatkan kenikmatan dalam suatu amal, maka kita rindu lagi untuk melakukan amalan tersebut. Tanda-tanda mendapatkan kenikmatan. Kalau kita ini keluar 3 hari mendapatkan kenikmatan rohaniat, bersama Allah dalam 3 hari ini dengan amal-amal, maka pasti kita akan katakan, saya akan keluar lebih lama lagi. Paling tidak niat keluar 3 hari bulan depan lagi, insyaallah. Jadi kurang seperti itu. Paling tidak yang sering mulai Allah Ta'ala, kita kembali untuk menghidupkan amal
makomi kita masing-masing ketika kembali. Ada dalam dakwah ini hanya dua pekerjaan kita. Baginda Nabi SAW, para sahabat ini, Nabi SAW mengajarkan sahabat hanya ada dua kerja mereka dalam agama ini. Dalam kerja agama ini, mendakwakan agama. Intikoli makomi, intikoli keluar di jalan Allah sejauh-jauhnya, sesuai dengan kemampuannya. Keluar di jalan Allah dengan membawa diri dan hartanya. Di sana mereka buat amal untuk menghidupkan amal-amal, memberitahukan tentang pentingnya agama sehingga agama tersebar. Nah, yang kedua, intikoli. Apa intikoli? Kerja sedekat-dekatnya di tempat kita. Nah, maka ada 5 amalan makomi. Ada 5 amalan makomi yang harus kita buat. Yang pertama, makomi ini adalah kerja agama sedekat-dekatnya. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita pada saat yang paling pertama ketika Nabi diangkat menjadi Nabi, maka amalan makomi yang paling pertama dibuat Nabi apa? Amal makomi yang dibuat Nabi apa? Kerja kepada orang yang paling dekat, yaitu mengajak istrinya. Mengajak istrinya untuk masuk Islam, mengajak istrinya menjadi partner dalam kerja agama, mengajak istrinya mengorbankan diri dan hartanya untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita pulang, yang paling pertama yang kita pikirkan yang paling terdekat. Siapa tadi? Istri aja. Baru mau cari. Cari lagi istri. Haji Ramli, istri. Istri ini kan nggak dalilnya Pak, kerja pada istri. Istri. Jadi pada istri. Berpikir bersama menghidupkan agama di rumah. Apa yang mau dibikin? Ada kuliahmu pun. Dan kalau kuliahmu. Jadi apa yang mau dibuat? Menghidupkan agama di rumah. Yang pertama dibuat apa? Menghidupkan taklim. Menghidupkan taklim. Kedua, menghidupkan musyawarah bersama dengan ahli keluarga kita. Jadi ada 2 amal yang kita buat, taklim dan musyawarah. Kemudian menghidupkan amalan di masjid kita. 2 juga amalannya, menghidupkan taklim dan menghidupkan musyawarah bersama orang-orang di masjid kita. Taklim bergantian. Yang kita baca taklim kitab di rumah maupun di masjid, kitab fadilah amal dan kitab fadilah sedekah. Untuk memberikan daripada keuntungan, memberitahukan keuntungan beramal pada keluarga kita dan orang-orang di masjid kita. Kemudian silaturahmi kepada orang-orang yang ada di sekitar rumah dan masjid kita. Tanggung jawabnya paling tidak 40 rumah ke depan, 40 rumah samping kiri kanan, dan 40 rumah ke belakang. Ini tanggung jawab kita. Bahkan di akhir kitab Imam Ghazali, saya pernah dengar ulama sampaikan bahwa itu diceritakan, bukan di akhir kitab Imam Ghazali diceritakan Ibnuddin bahwa Imam Ghazali katakan bahwa tanggung jawab setiap orang kepada orang lain itu tetangga dengan tetangga lain 40 rumah kiri kanan muka belakang. Bahkan dikatakan kalau belakang rumah kita itu laut atau sungai, ada rumah itu belakangnya laut atau sungai, maka setelah sungai itu atau laut itu adalah tanggung jawabnya. Itu adalah tanggung jawabnya. Maka saudara muliakan Allah Subhanahu wa taala, kita hidupkan silaturahmi yang namanya Jaulah Satu. Jaulah Satu, datangi setiap laki-laki yang balik, yang seharusnya ke masjid, kita datangi. Setiap kita harus mengetahui ini tetangga saya muslim, dia 2-3 orang balik di situ, ada anaknya sudah balik, seharusnya datang ke masjid. Maka kita berupaya mendatangi semuanya, mendatangi bapaknya, mendatangi anaknya, dan mendatangi setiap orang Islam yang ada di kampung kita yang sudah balik, untuk kita ajak untuk mentaati Allah, terutama menjaga sholat. Menjaga sholat. Kita buat Jaulah Satu.
Setelah itu amal makomi yaitu jauhlah dua, membuat silaturahmi kerja di masjid tetangga kita, masjid tetangga kita. Maka kita datang ke masjid tetangga, kita cerita dulu dengan jemaah-jemaah. Gampang kita buat cerita dengan jemaah-jemaah yang aktif. Kita bagi pikir pentingnya menghidupkan suasana agama, pentingnya silaturahmi. Kemudian kita ajak dia untuk sama-sama silaturahmi, untuk mengajak orang-orang di sekitar masjid itu untuk juga datang ke masjid melaksanakan sholat berjamaah. Itu namanya jaulah dua. Kemudian setiap bulan dari hasil jaulah 1 dan jaulah 2 kita itu, maka di pekan terakhir setiap bulannya sebelum kita keluar, maka bagaimana kita mengajak juga orang-orang yang sudah kita datangi agar dia mau meluangkan waktunya, meluangkan dirinya, hartanya untuk sama-sama belajar, keluar lebih lama lagi 3 hari untuk lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala dan sama-sama belajar mengambil usaha agama, usaha kenabian, yaitu usaha dakwah dan tabligh. Karena ini adalah tanggung jawab semua orang Islam. Mendakwakan agama, mentabligkan agama, menyampaikan agama, ini adalah tanggung jawab setiap orang-orang Islam. Maka saudara yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah maksud daripada kita keluar akan kembali. Jadi kita kembali ini bukan karena selesai. Bukan. Tapi kita ini keluar dalam rangka belajar dan kita kembali dalam rangka untuk mempraktekkan, dalam rangka untuk mengerjakan, membawa pulang apa-apa yang sudah kita buat di sini untuk kita buat di tempat tersebut, di tempat kita masing-masing. Di sini kita jaulah, maka kita belajar, oh begini cara jaulah. Oh di sini kita taklim, oh begini cara taklim. Maka seperti ini semua kita siap insyaallah. Insyaallah kita niat buat kerja di mualla, makomi, masjid kita masing-masing. Siapa niat buat kerja di masjidnya masing-masing? Angkat tangan dulu. Siapa insyaallah? Siapa yang siap buat amal di rumahnya masing-masing? Janji buat amal di rumahnya. Karena ini adalah tanggung jawab kita masing-masing, tanggung jawab kita semua. Insyaallah niat 3 hari. Pekan depan full 3 hari lagi insyaallah kita niatkan diri kita. Insyaallah siap ajak lagi orang lain untuk juga keluar jalan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah maka insyaallah semoga Allah Subhanahu wa taala terima pengorbanan kita, terima usaha kita, terima kesungguh-sungguhan kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala datangkan kebaikan, hidayah yang bertambah dalam kehidupan kita, dan kita dipilih Allah untuk bisa meluangkan waktu keluar juga lebih lama lagi. Insyaallah nih. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdika. Sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sari. Tena nangan. Bicara di sekolah. Oh di sekolah. Ini ditanya sama Ustadz kalau mau duluan. Kita baca dulu nanti. Iya. Hilang.